Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, hingga pekan keempat Agustus 2025, ini di 214 kabupaten kota harga beras masih melambung tinggi atau di atas harga eceran tertinggi. Dan di mana ini menjadi sebuah anomali di saat pemerintah Indonesia mengumumkan stok beras sebesar atau sebanyak 3,9 juta ton yang menandakan ini stok terbanyak 57 tahun terakhir. Lalu, apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana legislator melakukan evaluasi terhadap program-program untuk menekan harga beras ini? Sudah bersama kami pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, Bapak Johan Rosihan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 1. Pak Johan, apakah program-program yang dilakukan oleh pemerintah seperti penggelontoran SPHP dan sebagainya sejauh ini masih kurang efektif untuk menekan harga beras, Pak? Harga beras ini banyak faktornya, ya, bukan hanya dari faktor stok. Apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa kita memiliki kelebihan stok, bahkan yang dibilang tadi 57 tahun itu benar secara stok. Artinya gudang-gudang Bulog sekarang ini penuh. Nah, cuma persoalan harga itu kan tidak hanya ditentukan oleh stok, sangat juga dipengaruhi oleh distribusi. Nah, kita mungkin bersoal di situ. Ini perlu kita dalami secara baik. Tetapi dalam riset sederhana yang saya lakukan, ya, bahwa kenapa harga beras ini saat ini tinggi pada saat stok banyak. Ya. Ini kompilasi dari persoalan hukum, persoalan lingkungan, dan persoalan distribusi manajemen tata kelola. Ya. Dari sisi alam, lingkungan, kita ada El Nino, ya, yang ini juga mempengaruhi produksi, tapi produksi kita cukup. Ya. Yang kedua dari sisi penegakan hukum, ya, kasus beras oplosan itu membuat banyak orang itu takut untuk menjual beras itu, takut disasar oleh Satgas Pangan Polisi, ya kan? Takut ini, takut kejelas. Karena itu perlu kita perjelas, ada kepastian hukum, ya. Misalnya kita sebut nama yang bermasalah, sehingga jangan sampai yang lain-lain yang tidak masuk dalam kategori bermasalah ikut juga kena gitu, ya kan? Kan orang tidak mau berurusan dengan hukum, dengan ngapain saya dapat untung kalau kemudian saya berhubungan sama hukum. Karena itu butuh kepastian hukum tentang status oplosan beras ini, ya kan Tun? Ya, yang berikutnya soal distribusi ini. Bagaimana sekarang kita memikirkan stok yang cukup banyak di gudang-gudang Bulog itu mengalir kepada masyarakat. Karena yang namanya ketahanan pangan itu kan ada 3 pilarnya. Pertama stok dan kita cukup, yang kedua distribusi, yang ketiga keterjangkauan. Nah, keterjangkauan ini kan sangat dipengaruhi oleh distribusi ini. Nah, ini yang perlu kita tata dalam satu tata kelola rantai distribusi dari beras kita. Pak Johan, ada yang menilai bahwa tadi stok banyak di Bulog tapi permasalahan distribusi. Apakah ada yang menahan dari distribusi tersebut, Pak? Ada yang mencoba menahan dari distribusi Bulog? Ini kan tarik-menarik, ya. Di kita ini perlu menjadi perhatian pemerintah, saya pikir, dan kami DPR akan mengawasi itu. Bagaimana menghubungkan antara sisi produksi yang menjadi tanggung jawab Kementan dengan hulu, ya, yang menjadi tanggung jawab Bapanas sekarang. Kalau dulu kan di Kemendak, ya, menentukan harga segala macam, ya, gitu. Nah, ini kan harus disatukan. Nah, kita di DPR saat ini sedang melakukan revisi terhadap undang-undang pangan itu. Besar arus utama di Komisi 4 sekarang itu bagaimana yang mengurus hulu juga setingkat menteri, gitu. Kalau di hulu ada namanya Menteri Pertanian yang mengurus produksi, maka di hilir itu harus juga ada Menteri Pangan, gitu. Bisa saja menggabungkan antara Bapanas dan Bulog, tapi nanti pembahasannya kayak apa. Yang jelas harus ada keseimbangan atau kesetaraan antara hulu dan hilir. Saat ini hulu terlalu dominan, buktinya stok kita banyak, ya kan, sampai 3,9, ada yang bilang 4,2, ya kan. Nah, tetapi di hilir, di sini kan bermain. Kalau tidak terjadi hubungan yang baik atau hubungan kesetaraan antara hulu dan hilir, ya, maka yang menang nanti di tengah. Siapa di tengah itu? Tengkulak. Nah, ini yang perlu kita tertibkan, gitu.
Pak Johan, sedikit lagi Pak. Ini terkait dengan pertanyaan dari masyarakat, sebetulnya langkah konkret seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ini untuk menekan harga beras. Karena harga beras Pak yang mungkin ini menjadi anomali atau menjadi tidak masuk akal. Di saat stok banyak tapi harga terus melonjak. Kira-kira apa nih, atau hanya SPHPK atau seperti apa? Beras stok kita yang kita klaim banyak itu harus segera dilontorkan kepada masyarakat. Dengan satu, berkepastian hukum. Ya kan? Yang kedua, segera lontorkan SPHP itu masuk ke dalam. Nah sekarang ini kan di retail kayak saya 3 hari terakhir nih, tadi informasi pagi dari orang di rumah saya itu cari di Alfamart, Indomaret, Superindo itu kosong gitu. Tapi di pasar ada gitu. Nah ini kan menarik ini kan. Dengan harga di atas head. Nah, karena itu menurut saya segera gelontorkan stok yang kita punya itu dalam bentuk SPHP mungkin ya, dalam operasi pasar murah, dan beri kepastian jaminan kepada retail kita, ya, retail kita itu bahwa yang dikeluarkan ini beras pemerintah yang tidak dipersoalkan gitu. Karena itu sekali lagi urusan oplos beras ini harus ada yang berani tampil di muka, melakukan koordinasi agar apa? Agar orang tidak takut jual beras. Yang ukurannya premium 5 kilo itu. Nah, gitu. Baik, terima kasih Pak Johan Rosian atas waktunya. Dan pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Johan Rosian, di mana tadi Bapak Johan Rosian mengungkapkan hal ini juga disebabkan karena tadinya ada kasus beras oplosan yang menyebabkan berbagai retail dan sebagainya banyak beras kosong sehingga harganya melambung. Namun DPR RI berkomitmen mendorong pemerintah untuk segera menggelontorkan stok-stok beras yang ada di Bulog, supaya hal ini bisa menekan harga beras di 214 kabupaten kota. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio.